John Cena rilis film baru. Randy Orton kaget sama harga tiket WrestleMania. Logan Paul tawari Stone Cold uang $1 juta. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. John Cena rilis film baru. Di WrestleMania 41, John Cena bikin sejarah. Dia jadi juara dunia 17 kali, resmi ngalahin rekor 16 kali milik Ric Flair. Cena tuh emang udah jadi living legend di ring, tapi dia juga punya karir cemerlang di Hollywood. Dan sekarang, dia bakal main film baru yang tayang di Amazon Prime. Filmnya judulnya Heads of State, rilis tanggal 2 Juli di Prime Video. Cena jadi presiden, barengan sama Idris Elba yang jadi Perdana Menteri. Film ini bakal penuh aksi, drama, dan komedi, combo yang pas banget buat gayanya Cena. Menurut kalian, apakah kalian akan menonton film baru dari John Cena ini? Komen di bawah. Randy Orton kaget sama harga tiket WrestleMania. WWE sempat ngumumin kalau WrestleMania 41 jadi event paling gede sepanjang sejarah mereka, dengan total 124.693 orang selama 2 hari. Tapi pertanyaannya, sepadan nggak sih sama harganya? Ada satu fans di TikTok yang ngasih info, tiket lower bowl di Allegiant Stadium Las Vegas bisa nyampe 80 juta rupiah dan tiket floor seat buat 2 hari totalnya bisa tembus 500 juta. Gila kan? Randy Orton aja sampai shock pas denger itu. Dia pegang dadanya sambil bilang, ini gila sih, masa bayar segitu banyak cuma buat duduk? Pas pertama kali dijual, tiket WrestleMania 41 mulai dari 7.500.000-an. Tapi yang paling mahal bisa lebih dari 160 juta rupiah. Menjelang hari H, emang sih harganya turun, tapi harga awalnya tetap jadi bahan omongan panas di kalangan fans WWE. Menurut kalian, apakah tiket WrestleMania itu kemahalan? Komen di bawah. Logan Paul tawari Stone Cold uang $1 juta. Yang satu ini agak gila sih. Logan Paul ngaku di podcast impulsifnya kalau dia sempat nawarin Stone Cold Steve Austin $1 juta cuma buat jadi maskot botol Prime di WrestleMania 41. Kita nawarin Steve $1 juta buat masuk jadi maskot botol Prime. Dia nolak dan malah nabrak orang pakai ATV. Kata Logan sambil ngakak. Logan bilang Austin bahkan nggak ngelirik tawaran itu sama sekali. Aku bilang, bro, kamu mau nggak masuk ke botol ini? Tapi kayaknya dia nggak mikir 2 kali. Fans bisa ngamuk sih kalau itu terjadi. Tapi bayangin aja, maskot Prime-nya ternyata Stone Cold. Gila banget. Konsep awalnya, Logan pengen Steve gantiin bir legendarisnya dengan Prime buat Stone Cold Toast versi baru. Tapi ya, Stone Cold tetap Stone Cold. Gak bisa digoyang. By the way, Logan sendiri menang lawan AJ Styles di WrestleMania 41, meski ada bantuan gak sengaja dari Karrion Kross. Dan Steve Austin juga tetap tampil bareng Bret Hart dan para Hall of Fame 2025. Steve dan Bret diakui lewat match legendaris mereka di WrestleMania 13, yang sekarang masuk kategori Immortal Moment. Menurut kalian, apakah Logan Paul nggak sopan nawarin Stone Cold jadi badut botol Prime? Komen di bawah. Joe Hendry buka suara soal lawan Randy Orton. Akhirnya Joe Hendry buka suara juga nih soal gimana caranya dia bisa dapat momen emas lawan Randy Orton di WrestleMania 41. Di Ariel Helwani Show, pas ditanya seberapa awal dia tahu bakal lawan Randy, Hendry bilang baru dikasih tahu seminggu sebelum acara. Gila nggak tuh? Aku baru tahu sekitar seminggu sebelumnya, dan bayangin ya, aku harus simpan rahasia itu seminggu. Aku pikir ditelepon soal WWE World. Aku emang dijadwalin buat datang ke sana. Mungkin buat signing atau promo. Jadi aku mikirnya ya paling ada urusan promo biasa gitu. Tapi pas Triple H bilang, kamu pasti tahu Randy butuh lawan. Aku langsung bengong. Kayak, hah? Aku? Tapi aku langsung profesional. Aku tahu ini kesempatan besar dan aku pengen kasih yang terbaik. Bikin momen ini semaksimal mungkin buat fans. Dan hasilnya, momen RKO itu sekarang dijadiin trading card resmi. Hendry bilang itu momen yang benar-benar spesial. Jalan kering di depan 60.000 penonton, terus dapat kehormatan besar buat sharing ring sama Randy Orton. Aku barusan ngelawan Randy Orton di WrestleMania. Ini nyata nggak sih? Menurut kalian, apakah Joe Hendry itu memang pantas jadi lawan Randy Orton di WrestleMania? Komen di bawah. Anggota The Bloodline ini ternyata cedera. Laporan terbaru ngasih update soal Tama Tonga nih. Jadi ternyata dia lagi cedera dan kemungkinan besar bakal butuh operasi. Itu kenapa dia absen dulu dari SmackDown. Serangan dari LA Knight ke Tama di episode SmackDown sebelum WrestleMania itu ternyata emang udah direncanain buat bikin Tama out dulu. Dan sampai sekarang, belum ada info LA Knight juga harus rela kehilangan gelar US Championship-nya ke Jacob Fatu.
Menurut kalian, apakah Tama Tonga itu harus jalani karir solo dan keluar dari The Bloodline? Komen di bawah. Bayley belum satu level sama Charlotte dan Becky Lynch. Di podcastnya Chris Van Vliet Inside, Bayley ngomong jujur banget soal perasaannya. Dia bilang, dia masih ngerasa belum ada di level yang sama kayak Charlotte Flair dan Becky Lynch. Padahal dia tuh yang pertama kali tanding lawan Charlotte, dan dia juga masuk WWE sebelum Becky loh. Aku ngerasa aku belum di levelnya Charlotte atau Becky, padahal kami naik bareng. Aku malah jadi lawan pertama Charlotte dan aku masuk WWE sebelum Becky. Tapi menurut mereka tuh udah ada di atas, sedangkan aku masih belum nyampe sana, kata Bayley. Tapi dia juga bilang, dia selalu minta feedback dari orang-orang yang dia percaya banget. Contohnya Tyler Breeze dan TJ Wilson. Tyler Breeze tuh banyak banget ngajarin aku hal yang penting. Aku masih suka ngobrol sama dia soal match-matchingku. Kalau dia suka sama apa yang aku lakuin, aku percaya. Tapi kalau dia bilang kamu harus benerin ini, aku bakal dengerin dan perbaiki. Sama juga kayak TJ, apapun yang dia bilang, aku percaya. Jadi, walaupun banyak yang bilang aku belum di level atas, sebagian dari diriku setuju. Karena ya, aku juga ngerasa belum sampai sana. Ungkap Bayley. Menurut kalian, apakah Bayley itu belum di level bintangnya Charlotte atau Becky Lynch? Komen di bawah. Triple Threat TLC match untuk SmackDown gelar tag team. Episode SmackDown minggu ini bakal seru banget nih, karena bakal ada TLC match, tables, ladders, dan chairs buat rebutin WWE Tag Team Championship. Pertandingan ini diumumin langsung di SmackDown minggu kemarin. Jadi awalnya tuh ada pertandingan gelar antara The Street Profits lawan Motor City Machine Guns, tapi belum selesai. Tahu-tahu DIY datang terus nyerang dua tim itu. Kacau banget, dan gak cuma nyerang doang, DIY malah ngambil sabuk tag timnya dan kabur. Untungnya di segmen lain GM SmackDown Nick Aldis datang buat ngeberesin keributan, terus dia balikin sabuknya. Di backstage, Nick Aldis bilang, udah cukup, semua bakal diselesaikan minggu depan lewat TLC match. Jadi fix deh. Bentrokan yang udah memanas selama beberapa bulan terakhir ini bakal klimaks di sana. Menurut kalian, apakah seharusnya pertandingan ini diselenggarakan di WrestleMania? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were in